Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak murid ibu di kelas 7 SMP Harapan 3 yang ibu sayangi dalam pelajaran pendidikan agama Islam di semester 2. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qasar. Oke anak ibu sekalian, sebelum kita membahas judul ini, selanjutnya adalah ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu pengertian sholat jamak. Kemudian yang kedua, mempelajari dan memahami ketentuan tentang sholat jamak. Ketiga, mempraktekkan sholat jamak. Setelah itu kita harus juga tahu pengertian sholat qasar, mempelajari dan memahami ketentuan tentang sholat qasar, kemudian mempraktekkan sholat qasar, dan yang terakhir menerapkan perilaku taat, disiplin, dan menghargai waktu. Untuk melanjutkan pembahasan ini, marilah sama-sama kita renungkan bahwa sholat bagi seorang muslim adalah hal yang terpenting, melebihi apapun juga. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun juga. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, ia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agama. Bagaimana jika kita sedang dalam kondisi repot dan sempit karena dalam perjalanan atau musafir? Nah, dalam kondisi macam ini, sholat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu digabungkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu, atau diringkas jadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Alhamdulillah, Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Semoga kesulitan yang kita alami selalu diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian sholat jamak. Sholat jamak itu artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Nah, maksudnya itu adalah sholat jamak menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada sholat waktu yang pertama yang disebut dengan jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua yang dikenal dengan jamak takhir. Nah, sementara hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Ada hadis Nabi yang mengatakan, yang disampaikan oleh Anas, ya, ketentuan ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lanjutkan dengan mempelajari dan memahami ketentuan tentang sholat jamak. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 fardu yang dilaksanakan pada saat waktu sholat yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga dengan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Berniat jamak takdim, berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Nah, tidak sulit bukan? Selanjutnya adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga dengan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Nah, dalam tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama, baru melakukan sholat yang kedua, atau sebaliknya.
Nah, jika kalian hendak melaksanakan sholat jamak takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijamak. Nah, pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain. Baik anak ibu sekalian, nah setelah selesai kita melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib. Atau sebaliknya, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa sholat jamak ini dibolehkan. Ternyata ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, pada saat melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat yang qadha. Kemudian yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Baik anak ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada mempraktekkan sholat jamak. Nah, yang pertama, cara melaksanakan sholat jamak takdim atau zuhur dengan asar adalah sebagai berikut. Pertama, mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafaz niat zuhur untuk jamak takdim adalah, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, setelah niat, lanjutkanlah sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Nah, setelah salam, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqamah atau dengan niat jamak takdim. Contohnya adalah, contoh lafaz niat asar untuk jamak takdim adalah, saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan sholat zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Nah, sekarang kita akan melaksanakan sholat jamak takdim antara maghrib dengan isya. Cara-caranya adalah seperti ini. Yang pertama, mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. Yang ketiga, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat diawali dengan niat untuk jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafaz niat sholat maghrib untuk jamak takdim adalah, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, setelah niat, lanjutkanlah sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa sampai salam. Nah, sehabis salam, langsung berdiri kembali untuk melaksanakan sholat isya 4 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat sholat jamak takdim. Contoh lafaz niat sholat isya untuk jamak takdim adalah, saya berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya melaksanakan sholat isya seperti biasa 4 rakaat sampai salam. Sekarang kita akan masuk kepada panduan praktek sholat jamak takhir. Ya, nah caranya yang pertama adalah jamak takhir asar dengan zuhur. Untuk jamak takhir, tata caranya hampir sama dengan jamak takdim, hanya di niatnya saja yang berbeda, yaitu contoh bacaan niat sholat asar untuk jamak takhir 4 rakaat. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu untuk asar. Nah, untuk
bacaan niat sholat zuhur untuk jamak takhir adalah saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, itu zuhur dan asar. Sekarang kita akan melihat jamak takhir isya dan maghrib. Contoh bacaan niat sholatnya adalah isya. Saya berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, ini contoh bacaan niat sholat maghrib untuk jamak takhir. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Baik anak ibu sekalian, kita lanjutkan dengan sholat qasar. Nah, apa pengertian sholat qasar? Sholat qasar artinya adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh dikasar itu adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar atau diringkas. Nah, sekarang kita akan mempelajari dan memahami ketentuan tentang sholat qasar. Hukum melaksanakan sholat qasar ini adalah sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 101 yang berbunyi, dan apabila kamu bepergian di permukaan bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi anak ibu sekalian, itulah dalil Al-Quran yang membolehkan kita mengqasar sholat atau memendekkan sholat. Nah, sholat qasar ini sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Hampir sama juga dengan sholat jamak, yaitu pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Jarak jauhnya sekurang-kurangnya 80.640 km lebih atau perjalanan sehari semalam. Kemudian sholat yang dikasar adalah sholat adaan, tunai, bukan sholat qada. Kemudian berniat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qasar adalah sholat dikerjakan semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan sholat qasar. Yang pertama adalah cara melaksanakan sholat jamak takdim di qasar, yaitu zuhur dengan asar. Nah, pertama harus memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim dan di qasar. Contoh lafaz niat. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar yang diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Nah, setelah melaksanakan melaksanakan sholat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat sholat jamak takdim yang di qasar. Contoh lafaz niatnya adalah saya berniat melaksanakan sholat asar 2 rakaat di qasar dan dijamak dengan zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita melaksanakan sholat asar 2 rakaat sampai selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan cara melaksanakan sholat jamak takdim di qasar antara maghrib dengan isya. Nah, yang pertama adalah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. Yang ketiga, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat yang diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim dan di qasar. Contoh lafaz niat. Saya berniat melaksanakan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya yang diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian laksanakanlah sholat maghrib 3 rakaat sampai selesai. Setelah itu melaksanakan sholat isya 2 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat jamak takdim yang di qasar. Contoh lafaz niatnya. Saya berniat menjalankan sholat fardu isya 2 rakaat di qasar dan dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
Kemudian selanjutnya melaksanakan sholat isya 2 rakaat sampai selesai. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan panduan praktek sholat jamak takhir yang di qasar. Ya, nah cara melaksanakan sholat jamak takhir di qasar antara zuhur dengan asar. Untuk jamak takhir dan di qasar, tata caranya hampir sama dengan jamak takdim dan di qasar. Hanya niatnya saja yang berbeda, yaitu contoh lafaz niat asar untuk jamak takhir yang di qasar adalah: saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat di qasar dan dijamak dengan zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian contoh lafaz niat sholat zuhur untuk jamak takhir qasar adalah: saya berniat menjalankan sholat fardu zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar yang diringkas dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian contoh lafaz niat sholat isya untuk jamak takhir yang di qasar: saya berniat menjalankan sholat fardu isya 2 rakaat di qasar dan dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Baik anak ibu sekalian, begitulah tadi pengertian dan tata cara salat jamak qasar dan juga jamak takhir dan takdim. Nah, sekarang kita akan menerapkan perilaku taat, disiplin dan menghargai waktu sebagai manifestasi daripada kita sudah melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, setelah kita memahami ketentuan sholat jamak dan qasar, sebaiknya kalian bisa mempraktekkannya pada saat kalian bepergian jauh. Jangan sampai karena bepergian jauh lalu meninggalkan sholat. Padahal sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak seperti puasa yang boleh diqadha atau diganti di hari lain. Nah, sholat tidak bisa diganti ke hari lain. Oleh karena itu, Allah memberikan berbagai kemudahan untuk kita ketika dalam situasi sulit. Contoh, ketika sholat tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh sholat dengan berbaring. Kalau waktunya sempit, sholat bisa digabung dan diringkas. Nah, semua kemudahan-kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam tidak meninggalkan sholat dan selalu menerapkan perilaku taat, disiplin, dan menghargai waktu. Anak ibu yang ibu sayangi, alhamdulillah selesai kita membahas materi ini. Nah, untuk membuktikan bahwa kamu sudah memahami materi ini dengan baik, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang sholat jamak? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang sholat qasar? Yang ketiga, sholat apa aja yang bisa dijamak? Yang keempat, sholat apa saja yang bisa diqasar? Nah, yang kelima, jelaskanlah syarat-syarat dibolehkannya sholat jamak dan qasar. Baik anak ibu sekalian, selamat bekerja dan tetap semangat. Bekerjalah dengan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.